Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Freeze Anime. Kali ini Mimin mau memberikan kalian lagi rekomendasi anime, yaitu 10 anime dengan rating 8 ke atas. Anime ini ratingnya berdasarkan My Anime List. Dan yang pasti kalau udah rating 8 itu pasti bagus animenya. Oke, kita langsung ke nomor 10. Nomor 10, Jin no Saji. Yugo Hachiken rajin belajar, pekerja keras, dan lelah berusaha memenuhi harapan yang tidak bisa dia penuhi. Dengan menyambut tahun ajaran baru, dia memutuskan untuk mendaftar di sekolah menengah pertanian bernama Oezo, sebuah sekolah berasrama yang terletak di pedesaan Hokkaido, sebagai sarana untuk melepaskan diri dari tekanan yang dibawa oleh orang tuanya. Awalnya ia yakin bahwa akan melakukannya dengan baik di institusi ini. Hachiken dengan cepat dibuktikan salah oleh teman sekelasnya yang berbakat, individu yang telah tinggal di pertanian sepanjang hidup mereka dan tahu segalanya tentang makanan, sayuran, dan bahkan fisiologi ternak. Entah itu bangun jam 5 pagi untuk kerja berat atau untuk merawat hewan ternak, Hachiken benar-benar amatir dalam kehidupan pertanian yang keras. Jin no Saji mengikuti kisah komedi seorang siswa muda saat dia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang benar-benar baru, bertemu dengan banyak orang unik di sepanjang jalan. Saat dia berjuang untuk menghargai lingkungannya, Hachiken berharap untuk menemukan mimpinya, sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang memuaskan dengan caranya sendiri. Nomor 9, Classroom of the Elite Season 2. Kehidupan kembali di kapal pesiar setelah ujian khusus pulau sama sekali bukan pelayaran yang mulus. Hampir segera setelah mereka kembali, siswa tahun pertama dari Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School kembali menghadapi ujian khusus, dengan mempertaruhkan poin kelas dan individu. Selain aturan yang rumit, lebih banyak masalah muncul dalam bentuk Kakeru Ryuen dan Kei Karuizawa. Marah dengan hasil tes sebelumnya, Ryuen sangat ingin mengalahkan setiap kelas dalam tantangan baru menggunakan segala cara yang diperlukan. Sementara itu, Karuizawa, pilar penting kelas D, hampir runtuh di bawah tekanan masa lalunya. Panggung sekarang diatur untuk Kiyotaka Ayanokouji untuk sekali lagi, menggunakan sepenuhnya perencanaan, pandangan ke depan, dan manipulasinya yang kejam, mengarahkan kelas D menuju kemenangan saat pasukan musuh yang sangat dekat mencoba menjatuhkannya. Nomor 8, Hinamatsuri. Yoshifumi Nita, seorang anggota Yakuza, yang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang anak berkekuatan esper bernama Hina. Karena takut dengan kekuatan Hina, Nita pun terpaksa menjadi pengasuhnya. Tapi tanpa diduga semenjak kedatangan Hina, bisnis Yakuza Nita menjadi lancar. Inilah kehidupan aneh dari duo yang tidak biasa dimulai. Nomor 7, Kaicho wa Maid-sama. Misaki Ayuzawa menjadi ketua OSIS di SMA Seika, di SMA yang didominasi oleh pria. Dia menjadi ketua OSIS wanita pertama melalui kejujuran dan ketekunannya. Sejak Misaki dipromosikan ke posisinya, dia telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan kehidupan sekolah yang lebih baik untuk semua anak perempuan. Meskipun demikian, Misaki sangat ketat dengan anak laki-laki, yang membuatnya mendapatkan gelar Presiden Iblis. Suatu hari, setelah mendengar seorang gadis menangis di lorong, Misaki bertemu dengan Takumi Usui, anak laki-laki paling populer di sekolah, saat dia menolak pengakuan cinta. Marah dengan apa yang dilihatnya, Misaki menegurnya karena membuat gadis itu menangis. Namun, Usui acuh tak acuh dan mengabaikannya. Tanpa diduga, Misaki segera bertemu dengan Usui lagi, tapi kali ini saat dia bekerja di Maid Cafe. Malu karena seseorang mengetahui tentang pekerjaan rahasianya, Misaki berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan Usui menghancurkan reputasinya. Namun, Usui malah semakin sering mengunjungi kafe Maid tempat Misaki bekerja. Alasannya untuk mengamati dan menggoda Misaki yang sedang bekerja, apakah Usui bisa menjaga rahasia Misaki. Nomor 6, Akatsuki no Yona. Yona merupakan seorang putri dari raja yang sangat anti perperangan. Di hari ulang tahunnya dia kaget melihat orang yang dicintainya alias sepupunya membunuh ayahnya tepat di depan matanya.
Yona dikejar oleh para pengawal kerajaan yang sudah mengkhianatinya. Yona berhasil kabur dengan diselamatkan oleh salah satu pengawal setianya. Setelah berkelana dengan pengawalnya, ada seseorang yang mengatakan kalau dia bisa meminta bantuan dari para naga yang tersebar. Setelah mendengar itu, Yona dan pengawalnya bertekad mengumpulkan para naga yang tersebar. Nomor 5, Barakamon. Handa merupakan seorang kaligrafi yang sudah cukup terkenal di kalangan para kaligrafi, tapi pada suatu saat dia mengikuti kompetisi kaligrafi dan kalah. Dia tidak terima dan memukul salah satu juri di sana. Setelah kejadian itu, dia dikirim ayahnya ke sebuah desa kecil yang jauh dari perkotaan. Di sana dia disuruh menenangkan diri. Di desa itu awalnya dia tidak mau bersosialisasi. Dia hanya ingin menulis kaligrafi dan segera kembali ke kota untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Tapi di desa itu ada seorang bocah bernama Naru dan anak nakal lainnya yang selalu mengganggu dia, membuat dia semakin sulit untuk menulis kaligrafi. Tapi semakin hari tinggal di desa itu, Handa semakin menyadari kesalahannya. Anime ini memiliki komedi yang bagus dan juga di dalam anime ini terdapat makna-makna hidup yang bisa kalian ambil. Nomor 4, Ansatsu Kyoshitsu. Bulan yang sangat besar telah dihancurkan menjadi bulan sabit oleh makhluk super berbentuk gurita. Setelah bulan hancur, bumilah yang menjadi targetnya. Tetapi dia menawarkan akan menunda penghancuran itu ke bulan Maret tahun depan, asalkan diberi kesempatan mengajar sebagai wali kelas 3E di SMP Kunugigaoka. Dalam sebuah misi, murid-murid kelas 3E ditugaskan oleh pemerintah untuk membunuh gurita tersebut, dengan dijanjikan hadiah sebesar 10 miliar yen. Akan tetapi, tugas ini terbukti sangat mustahil. Dengan kecepatan 20 mah dan berbagai kekuatan supernya, Koro Sensei selalu lolos dari rencana pembunuhan murid-muridnya. Akankah murid-murid kelas 3E berhasil sebelum bulan Maret tahun depan? Nomor 3, Natsume Yujinchou. Natsume adalah seorang cowok yang bisa melihat hantu sejak kecil. Dia mendapatkan kekuatan itu dari neneknya dan juga Natsume mempunyai buku persahabatan, buku yang bisa memerintahkan hantu sesuka hati dengan syarat nama hantu tersebut harus ada di buku. Gara-gara buku tersebut banyak yang mengincar Natsume, Natsume bertekad akan mengembalikan nama-nama hantu tersebut agar bisa hidup tenang. Tapi banyak juga hantu yang meminta bantuan kepada Natsume, karena Natsume kuat serta ada Madara si kucing yang mendampinginya. Inilah kisah sehari-hari Natsume dan Madara menghadapi para hantu yang bermacam-macam. Nomor 2, Spy X Family. Menceritakan seorang mata-mata bernama Lloyd Forger yang ditugaskan untuk membunuh musuh di negara tetangganya. Tapi target yang harus dibunuh sangat jarang menampakkan diri kecuali untuk menghadiri acara anaknya di sekolah. Maka dari itu Lloyd harus menikah dan punya anak. Lloyd pun menikah, tapi ia tidak tahu kalau istrinya merupakan pembunuh bayaran serta ia juga tidak tahu kalau anaknya adalah Esper. Bagaimana kelanjutan kehidupan keluarga unik ini ya? Nomor 1, Sangatsu no Lion. Sogi merupakan permainan yang mirip catur tapi Sogi berasal dari Jepang. Anime ini menceritakan kehidupan seorang anak bernama Kiriyama yang memiliki keahlian bermain Sogi, tapi meskipun sangat ahli dalam bermain Sogi, Kiriyama tidak mempunyai teman dan dibenci saudaranya. Tapi ketika dia bertemu dengan keluarga Akari, perlahan kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik. Di anime ini kalian akan banyak dapat pelajaran hidup. Terima kasih sudah mau menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Friz Anime, sampai jumpa lagi di rekomendasi anime selanjutnya.